Ya, oke. Berarti hari ini kita melanjutkan materi kita. Materi kita kemarin kita sudah sempat membahas ya, hari Sabtu kemarin membahas tentang struktur data untuk linked list. Nah, hari ini kita akan kemarin kita bahas tentang add ya atau menambahkan gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai delete ya, tentang delete. Sebentar dia. Oke.
Oke, ya sorry ya. Oke, nah hari ini kita melanjutkan ya dari materi kita yang kemarin, yaitu tetap tentang list, tapi hari ini kita akan membahas lebih kepada list untuk delete ya, untuk delete-nya. Nah, saya sudah minta sama Gea tadi. Kita gunakan file yang kemarin saja. Kita nggak usah bikin file yang baru. Saya gunakan file kemarin saja, linked list ya. Oke. Kita kemarin sudah punya 3 file ya. Node, linked list, sama main. Nah, jadi untuk node-nya ini tidak diubah-ubah, tetap node-nya. Nah, yang kita akan bukan diubah sih, kita tambahkan itu untuk linked list sama main-nya. Main-nya kan untuk manggil seperti biasa. Nah, kita akan tambahkan untuk yang linked list. Akan ilustrasikan ya kayak kemarin. Oke. Oh, saya jelaskan dulu sedikit tentang delete. Iya, kemarin sudah sampai sini. Insert, nah sekarang delete ya, delete kanan. Nah, jadi delete itu juga terbagi jadi 3, ada sama seperti insert, ada insert kanan, insert kiri, sama insert tengah gitu ya, atau insert akhir, insert awal, sama insert di tengah. Nah, untuk delete juga sama. Jadi delete itu juga ada 3 macam, yaitu delete di akhir atau delete last atau delete kanan. Kemudian ada delete awal atau menghapus data yang awal atau yang pertama atau delete first. Kemudian ada juga delete after, delete setelah ya, di tengah-tengah. Nah, yang pertama kita bahas delete kanan dulu atau delete akhir. Jadi misalkan dia sama sih, ada 2 kemungkinan ya. Kalau misalkan yang di delete itu ada 2 kasus gitu, sama seperti insert ya. Kalau yang di delete itu adalah ya elemen, misalnya listnya hanya punya 1 elemen gitu, hanya punya 1 node, berarti kan listnya jadi kosong ya. Kalau misalnya listnya yang ada di dalam list itu hanya 1 node, jadinya tadinya hanya 1 node ya, jadinya kosong ya. Final state-nya adalah listnya kosong. Atau misalkan kalau misalnya listnya tidak kosong, menjadi tidak kosong. Kalau tadi menjadi kosong, kalau sekarang menjadi tidak kosong. Kalau ini diilustrasikan seperti ini, kita punya linked list dengan 1, 2, 3 ya, punya 3 buah simpul atau node. Kalau kita menghapus, berarti misalnya menghapus akhir atau menghapus last, berarti menghapus yang paling ujung kan. Nah, berarti satu list atau node sebelum yang terakhir itu akan menjadi node akhir atau lastnya di sini. Seperti itu. Berarti kita menghapus yang ujung. Gitu ya. Nah, begini juga kalau misalnya delete akhir ya, ilustrasinya misalnya ada nilai 25, 12, 17 sama 10, berarti sebenarnya kita harus mengetahui siapa sih yang sebelum last itu, dan kita juga harus mengetahui lastnya, baru nanti satu simpul sebelum last itu akan menjadi last yang sekarang. Kalau sudah 10-nya itu dihapus, maka 17 akan menjadi simpul terakhir. Itu ya. Nah, ini nanti saya ilustrasikan lagi. Saya jelaskan dulu kalau delete first ya berarti sama ya, menghapus yang di depan. Menghapus yang di depan sama kalau misalnya kondisinya seperti ini, maka yang nilai yang pertama ini kan yang dihapus, simpul yang dihapus adalah yang pertama, maka setelah yang pertama ini akan menjadi simpul pertama setelah simpul yang pertama itu dihapus. Simpul yang kedua menjadi simpul pertama. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita mau menghapus, ada linked list, kita mau menghapus yang paling depan, berarti 25 yang akan terhapus, maka 12 itu akan menjadi simpul pertama, simpul first-nya. Itu delete awal.
Kalau delete after juga sama seperti insert after. Jadi kita harus mengetahui siapa yang di-delete dan siapa yang sebelum di-delete gitu. Nah, jadi misalnya kondisinya seperti ini, misalnya P ini yang akan dihapus, maka sebelum P, simpul sebelum P itu akan disambungkan ke simpul setelah P. Dan P akan terhapus atau final state-nya P-nya akan keluar dari linked list. Ini di tengah misalnya ada 15, 22 sama 11, maka kita mau menghapus 22 misalnya seperti itu, maka 15 nanti akan dihubungkan ke 11 dan 22 akan terlepas ya, terlepas dari linked list-nya. Nah, itu adalah ilustrasi daripada delete ya, 3 macam delete. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam ininya ya. Nah, di sini oke, Oke, kita coba mulai dengan delete last dulu ya, Gea ya. Nah, sekarang kita sebenarnya punya kondisi kalau sama seperti insert ya. Kalau insert kan kalau dia listnya kosong, maka dia akan menjadi list pertama seperti itu. Nah, jadi sebentar. Dia bisa akan menjadi kalau listnya kosong gitu, kalau listnya kosong berarti kita nggak tahu mau delete apa kan. Nah, jadi kalau misalnya listnya tidak kosong baru kita lakukan hapus gitu. Nah, sekarang ilustrasinya saya lanjut aja dari sini ya. Sini kita hapus frame dulu ya. Jadi kalau saya ilustrasikan, misalkan kita punya kalau listnya kosong dulu, kalau list kosong berarti ya nggak ada yang dihapus kan. Nah, tapi kalau misalnya listnya tidak kosong, intinya seperti itu. Misalnya saya punya seperti ini. Misalnya nilainya adalah 1, 2, 3. Kita ini first. Kita mau menghapus yang paling kanan atau paling akhir. Berarti 3 ini akan terhapus daripada listnya atau daripada urutan dari list. Sekarang gimana caranya? Misalnya dulu nih kita harus mendefinisikan ya, Nah, boleh dibuka? Nah, kasih Pak. Apa? Boleh katanya 31 kata Wiwin. Kasih. Oke, nah jadi di ilustrasi tadi kan kita kalau misalnya kita mau menghapus yang terakhir, kita juga harus tahu sebelum terakhirnya siapa gitu ya, biar bisa apa ya, bisa mengetahui nanti sebelum terakhir itu bisa kita buat menjadi next-nya sama dengan 0 gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh ada dua variabel. Variabel pertama itu adalah variabel last ya, variabel last akan pindah-pindah kayak insert kemarin. Kemudian sebelum last itu kita juga harus tahu kan, harus tahu di sini kita kasih misalnya apa tadi ya, pasti previous ya, delete akhir, sorry sebentar, saya lihat 1/11. Oh, kita kasih nama previous aja ya. Previous. Nah, jadi nanti ilustrasinya adalah last itu akan menunjukkan ke simpul terakhir, gitu. Kemudian yang 1 sebelum last itu akan menjadi 1 simpul sebelum terakhir. Jadi last sama previous ini yang akan pindah-pindah. Kita nanti berarti bakal ada perulangan, gitu ya. Kemudian
lastnya nanti misalnya previousnya misalnya dicek apakah lastnya, nextnya tidak sama dengan 0, dia akan melakukan selalu melakukan perulangan kalau next dari last itu tidak sama dengan 0. Gitu. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia akan geser kan, previousnya kita geser ke sini, ya, kemudian lastnya kita geser ke sebelahnya. Kemudian kita cek lagi perulangan lagi. Apakah next dari last tidak sama dengan 0? Oh iya, masih tidak sama dengan 0. Maka previousnya kita pindah ke sini, lastnya berarti masih bisa pindah kan? Nah, sekarang kita cek lagi. Apakah next dari lastnya tidak sama dengan 0? Iya, udah sama dengan 0 kan? Berarti dia harus berhenti, stop. Gitu. Maka kita sudah tahu lokasi lastnya di mana, di sini ya kan? Kondisi lastnya di sini, previousnya di sini, di 2, lastnya di 3. Nah, sekarang gampang. Kalau udah seperti itu ya udah tinggal kita putus aja sebenarnya. Next dari si previous ini ya sama dengan 0. Putuskan dia seperti itu. Nah, jadi 3 ini sudah tidak terhubung ke list. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kita coba kode dulu ya. Kita coba buat kodenya. Saya tambahkan ya, kita tambahkan di linked list, kita tambahkan satu buah fungsi baru, public, misalnya public saya tambahkan di bawah sekali, linked list, tulisannya gimana kemarin? Is delete ya, misalnya delete last begini, kita ininya adalah linked list, misalnya list ya parameternya. Ya, kemudian nanti kita return sama seperti kemarin, return listnya. Kalau di delete tidak ada infonya ya, atau tidak ada data ya, karena memang nggak nambahin kan, dia cuma menghapus aja. Oke, dan dia tidak ada membuat note, tidak ada membuat simpul baru seperti insert kemarin. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam kondisi yang pertama. Jika list.first-nya sama dengan 0 gitu, kalau dia 0 maka ya nggak ada isi kan, berarti kita tampilkan aja langsung system out. Aduh. Begini misalnya list kosong ya, karena memang sudah kosong, nggak ada yang mau dihapus gitu. Maka sudah itu kita definisikan ya, deklarasi dua buah variabel ini tadi, previous sama last. Node misalnya node last dulu deh. Node last sama dengan kita taruh di depan tadi kan, list.first, kemudian node previous sama dengan 0. Begini. Ibu kenapa 0? Ya karena nanti tadi previousnya di belakang ini kan, seolah-olah dia nggak ada tempat pertama ya. Lastnya kan di sini. Jadi nanti ketika dia pindah, kita geser-geser lastnya ke depan, previousnya juga ikut maju. Gitu.
Jadinya buat seperti ini. Lastnya kita taruh sama dengan list.first-nya, previousnya kita nulkan dulu. Setelah ini baru kita gunakan perulangan. While yang saya bilang tadi, next ya. Next tidak sama dengan null, maka dia harus pindah atau geser. Previousnya sama dengan last, jadi kita tumpuk dulu previousnya ini sama-sama menunjuk di last di sini. Jadi previous sama last sama-sama menunjuk satu atau sama-sama menunjuk first. Kemudian baru kita geser lagi, lastnya sama dengan last dot next. Baru lastnya kita geser ke sebelahnya. Next dari last kan ini. Ya, perulangannya. Oke. Tinggal misalnya kita print out kan siapa yang terhapus ya. Sistem out print misalnya yang dihapus begitu. Terus last ya, last yang dihapus tadi kan dot info. Kita tampilkan, kemudian apa namanya key bukan key previousnya tadi kita putuskan previous dot next sama dengan null. Dan sebenarnya lastnya sama dengan previous. Ini boleh ditaruh, nggak juga nggak apa-apa sih yang terakhir ini, karena dia hanya menunjuk aja. Jadi yang angka yang 3-nya tadi benar-benar hilang. Sudah nggak? Sama dengan previous itu untuk mempertegas aja Bu ya? Iya, mempertegas aja sih bahwa yang 3 ini kan sebenarnya kan kalau misalnya tidak kita pindahkan, misalnya kan tadi kan gini, aduh, nggak bisa. Misalnya gini, udah diputus kan, sebenarnya kan 3 itu masih ditunjuk oleh last kan. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus, ya lastnya apa namanya, lastnya kita jadikan sama dengan previous aja. Jadi 3-nya benar-benar hilang. Gitu. Atau last sama dengan null juga boleh, cuma mempertegas aja. Kita coba panggil ya. Kita coba panggil dulu delete-nya. Misalnya delete ya. List titik di main ya, di main list titik delete last itu list ya. Kemudian kita apa namanya, list dot print. Nah ini ya, nilai yang dihapus itu adalah 5, maka linked list yang terakhir 6, 1, 7, 2, 3, 4. Terakhir kan 6, 1, 7, 2, 3, 4, 5. Yang dihapus adalah 5, maka sisanya adalah ini. Saya perbaikin dulu print saya, agak susah bacanya ya. Sebentar. Salah.
Ya. Jadi terakhir kan ini, kemudian yang dihapus adalah 5, maka sisanya adalah 6, 1, 7, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanya dulu, Gea? Oh, oke. Kita lanjut dulu ya. Ya, kita lanjut dengan delete first ya, delete first. Sekarang delete first. Oke, delete first. Sama sih kondisinya, pertama kalau yang dia kosong maka kalau kosong ya, tapi kalau misalnya dia ada isi, nah sama, sebenarnya lebih gampang delete first ini, lebih gampang sih, saya buat dulu. Oke. Apa ya? Sebenarnya gampang sih kalau misalnya delete first. Tinggal kita sama sih, kita tunjuk dulu ya. Kita tunjuk dulu dengan sebuah variabel. Misalnya variabel apa? Kita buat variabel, jangan pref ya. Key aja ya, biar agak beda. Kalau previous tadi previous apa gitu. Nah, sekarang kita buat sebuah variabel key. Variabel key ini kita tunjuk dengan first. Nah, kemudian apalagi sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, tinggal kita memindahkan aja. Bukan memindahkan sih. Memutuskan. First, pertama-tama kan kita tunjuk bahwa key itu sama dengan first ya. Jadi sama-sama menunjuk angka 1. Sedangkan 1 ini yang mau kita hapus. Caranya adalah tinggal kita pindahkan kan first-nya. First-nya itu next dari first tadi kan menuju ke 1. Sekarang kita pindahkan next dari first menuju ke 2. Sudah menuju ke 2 berarti dia first ini tidak menuju ke 1 lagi. Kemudian tinggal kita putuskan. Next dari key, kalau misalnya seperti ini kan masih kita diamkan, berarti key ini masih menuju ke 2 juga kan. Tinggal kita putuskan aja next dari key sama dengan 0. Begitu. Jadi listnya itu akan mulai dari 2, 3 dan seterusnya. Saya seperti itu. Dan key ini bisa kita tampilkan infonya. Lebih gampang sih delete first ya dibandingkan delete last. Oke, langsung aja mungkin kita coba ya. Public linked list delete list ya. Ini dia akan berikan ya seperti ini ya. Delete last, ini delete first. Sama kita buat kondisi, saya copy paste saja ya. Nah, buat kondisi yang sini tadi, kalau dia kosong maka
list kosong, langsung aja kita tampilkan. Tapi kalau dia tidak kosong atau listnya ada isi, baru kita buat note sebuah variabel baru, tadi namanya key, kita buat sama dengan list.first. Jadi dia sama-sama menunjuk, key ini sama-sama menunjuk dengan first, yaitu di angka 1 misalnya. Kemudian list.first sama dengan key.next. Next dari key-nya. Kalau yang bagian sini berarti kita pindahkan atau ya geser ya, tunjukkan dari first ini tadinya menuju ke 1, kita pindahin first ini menunjuk ke next dari key. Next dari key kan adalah 2. Maka list.first sama dengan next.key. Tinggal kalau sudah, ini berarti first sudah terputus dengan 1, tinggal next dari key yang kita putus. Berarti key.next sama dengan 0. Dia key-nya terputus. Nah, ya. Tampilan ya, kita sistem out print-kan nilai yang dihapus gitu. Panas ya, ini adalah key. Key-nya berarti yang akan terhapus. Key.info. Oke. Kita coba panggil di sini list.delete last. Delete first ya. List kemudian list.print. Oke, kita coba jalankan. Iya. Yang terakhir kan 5 yang terhapus terakhir. Sekarang yang dihapus adalah 6 yang pertama. Tinggal 1, 7, 2, 3, 4. Ada yang mau ditanya, Gea? Ada ya. Oke, baik ya. Sebentar. Sudah kodenya? Kita lanjut ya. Satu lagi untuk list yang terakhir, rangkaian list yang terakhir yaitu adalah delete after. Nah, delete after ini kurang lebih sama apa namanya, insert after, mirip juga sama yang last tadi, delete last. Jadi saya buat dulu ilustrasinya. Sorry. Ini jadinya. Oke, jadi kalau untuk delete sama ya, kita mau minta nanti indeks keberapa, sama seperti yang di insert kemarin, dia mau ditaruh di sebelah apa. Kalau yang sekarang juga sama, delete kita mau tahu dia mau delete di setelah apa gitu, setelah nomor berapa atau indeks keberapa. Nah, jadi sama kalau misalnya dia kosong, langsung kita keluarkan nanti list kosong. Tapi kalau dia tidak kosong, ya sekarang kalau dia tidak kosong.
Gimana sih caranya supaya kita menemukan yang kalau dia tidak kosong gitu ya? Nah, misalnya kita buat satu buah variabel, misalnya di sini adalah previous, misalkan previous seperti kemarin ya. Nanti dia akan melakukan perulangan. Perulangannya sebanyak apa? Sebanyak indeksnya sama seperti kemarin itu. Indeksnya I-nya lebih kecil ya daripada indeksnya, dan juga dia nggak nol. Tapi kalau nol berarti yang lebih kayak kemarin juga insert. Kalau misalnya indeksnya kelebihan juga dia akan nggak bisa dihapus gitu, nggak ada data yang dihapus. Jadi kita harus memastikan bahwa indeksnya dia harus berhenti sebelum indeks yang mau dihapus, kemudian previous ini tidak boleh nol. Kalau nol berarti udah lewat dari listnya. Nah, jadi nanti dia akan pindah-pindah. Misalkan anggap aja 3 ini ya, 3 ini yang mau kita hapus gitu. Nah, kita tandain 3-nya yang akan dihapus. Jadi dia akan berpindah seperti kemarin sama sih. Previous itu akan pindah ke sini, terus dia akan menunjukkan ke sini ya, selama indeksnya lebih kecil daripada ininya lebih kecil daripada indeks dan tidak nol, dia akan pindah-pindah. Nanti kalau dia sudah pindah, sudah ketemu misalnya sampai di sini kan, indeksnya yang sebelum, berarti 3 ini nanti kita mulai dari perhitungan kayak array ya, 0 ya, 0, 1, 2 gitu. Nah, nanti kalau dia sudah ketemu, berarti misalkan nih 3 yang dihapus, maka previousnya akan di sini. Ya, berhenti di sini. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu buah variabel ya, satu buah variabel baru untuk yang mana sih yang mau dihapus gitu. Nah, misalnya kita buat misalnya setelah yang ini untuk variabel yang mau dihapus. Kalau previous ini sebelum dihapus. Misalnya kita buat apa ya? Delete gitu, delete variabel del ya, berarti delete itu akan kita letakkan dia di delete, not delete sama dengan next dari pref. Berarti next dari pref itu kan adalah dari 2 adalah 3. Berarti 3 yang mau kita delete. Delete itu kita tunjuk ke 3. Nah, tinggal ya gampang sih. Next dari previous ini kita pindahkan ke sini aja kan, kita tunjukkan ke next dari delete. Kemudian udah kehapus kan dia di sini, udah kehapus gitu. Terus tinggal next dari delete putus, kita putuskan sama seperti yang insert first tadi. Nah, jadi dia akan memutus ya, dari 2 dia akan ke 4, tidak akan terhubung ke 3 lagi, seperti itu ya ilustrasinya. Sekarang kita coba delete after ya, saya buat linked list, integer index ya, indeksnya sama ya seperti yang kemarin, returnnya list. Oke. Oke ya, saya copy lagi kalau dia kosong sampai else-nya isinya yang berbeda nanti di sini. Ya, saya copy. Oke, kita buat sebuah variabel baru yang previous ini tadi, not pref begitu sama dengan list.first. Jadi kalau saya balikan lagi, dia previous nih di depan dulu begini. Previous ini akan sama-sama menunjuk satu dengan first, sama-sama menunjukkan elemen pertama. Dan kita namakan integer i sama dengan 0 ya untuk iterasinya, perulangan. While ya,
selama I-nya sama seperti kemarin, indeks -1 karena kita pakai mulai dari 0 tadi, dan Q-nya tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, maka kita kok Q sih, sorry. Indexnya tidak sama dengan 0, maka previously kita pindah-pindahin sampai ke sebelum indeksnya. Previous dot next, kemudian incrementnya I++. Ya. Yang ini tadi. Ya, nanti previousnya itu akan pindah, misalnya ke sini sebelum indeksnya pindah ke sebelah. Sampai misalnya ketemu di 2. Ini untuk iterasi incrementnya. Oke. Nah, di sini sama sih seperti yang insert after kemarin, kita lihat kondisinya ya. Jika previousnya tidak 0 gitu, tidak 0 berarti ada simpulnya ya. Nah, maka kita kalau dia tidak 0 berarti dia ada apa ya? Ada simpulnya gitu. Nah, maka tinggal kita buat variabel delete tadi. Kan tadi previous sudah tahu di 2, maka kita buat variabel delete. Not del, misalnya delete sama dengan previous dot next. Delete-nya kita buat sama dengan next dari previous. Kemudian next dari delete-nya ya, del dot next sama dengan kok del sih, previous dot next gitu ya. Previous dot next dari previous itu kita sama dengan delete dot next, sebelum dihapus kan, sama dengan delete dot next. Jadi sekarang next dari previous itu sama-sama menunjukkan ke 4 sama delete. Delete-nya masih, next-nya masih menuju ke 4, previous-nya sudah menuju ke 4, tapi antara 2 dan 3 itu sudah terputus. Delete. Ya. Kalau sudah previous sudah nunjuk ke 4, ya udah berarti tinggal kita putus delete-nya. Next dari delete kita samakan dengan 0. Delete dot next sama dengan 0. Tampilkan ya sistem penilaian dihapus seperti yang tadi. Terus adalah delete dan info yang simpul yang dihapus tadi. Ini kalau kondisinya prefnya tidak sama dengan 0, kalau misalnya kondisinya prefnya sama dengan 0, maka langsung kita sistem out print, misalnya data kurang, kita buat ya.
Sekarang kita coba panggil ya. Delete list, delete list. Ya, jadinya di sini. Yang terakhir itu kan 6, insert delete first ya, kemudian yang dihapus adalah indeks kedua yang saya minta tadi kan. 0, 1, 2, karena kita mulai indeksnya dari 0, nilai yang dihapus adalah 2, jadi 1, 7, 2-nya hilang, 3 dan 4 yang maju. Oke Gia, ada yang mau ditanya? Sudah kodenya belum? Mirip sama yang kemarin. Sudah, Bu. Sudah? Ada yang mau ditanya Gia? Ada, Bu. Soalnya sama kayak yang kemarin, jadi Ya, nggak terlalu beda jauh ya. Ya, cuman dia untuk insertnya, delete-nya itu kayak mirip-mirip saya insert yang kemarin, jadi nggak terlalu ini. Oke, baik ya. Untuk list udah ya, sekarang mungkin apa ya? Tugas ya. Kemarin kan belum ada tugas nih. Sekarang tugasnya untuk Gea adalah ini kan kita sudah ada insert sama delete. Nah, sekarang coba Gea buat searching. Jadi misalnya misalkan dia masuk misalnya atau ada langsung misalnya nilai yang di search atau yang dicari di dalam list tersebut ada atau enggak, misalnya nilai 2 yang dicari apakah ada di dalam list, kalau ada ya tampilkan ketemu, kalau tidak ada tampilkan tidak ketemu, gitu aja. Gimana Gea? Tugasnya saya kasih waktu 1 minggu. Oke, jadi search ya, mencari data yang ada di dalam urutan linked list tadi. Misalnya nih, tadi kan kita punya data berapa? Terakhir ya, 1734. Jadi misalnya nih data yang mau dicari adalah data 7, berarti keluarannya adalah ketemu. Tapi kalau misalnya data yang dicari adalah 10, berarti keluarannya adalah tidak ketemu. Mencari data yang ada di dalam list itu. Oke, bentar ya. Bentar ya, Gea.
Oke, Gia, sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan untuk list ataupun untuk tugasnya. Kalau ada yang mau ditanya. Jadi nanti tugasnya saya taruh di e-learning ya. Tugasnya nanti dikumpul, nggak usah di file lain, ditambahkan saja di file ini. Jadi tugas search-nya digabung sama delete-nya, baru dikumpulkan di e-learning. Saya belum siapkan juga tempatnya. Jadi mencari aja ya. Oke? Waktunya saya kasih 1 minggu, nanti saya taruh di e-learning. Halo dia? Ya, oke. Saya taruh di e-learning ya, di tempat yang delete yang list yang linked gitu ya. Oke Gia, kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Gia ya. Silakan dikerjakan tugasnya karena waktunya masih ada. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Besok insya Allah kita lanjut lagi dengan materi tentang stack ya, tentang stacknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.